Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budian ya. Siswa-siswaku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Blora. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah. Semangat, semangat, semangat. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama supaya pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, siswa-siswaku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Blora. Meskipun kita berjumpanya dalam jaringan, semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kita belajar bareng ya. Sama-sama kita belajar. Oke, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Hari ini kita juga masih belajar tentang teks laporan hasil observasi. Yang membedakan kalau pertemuan lalu kita belajar tentang definisinya atau pengertiannya dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Oke, sebelum kita membahas tentang ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, ingat-ingat dulu materi yang sudah berlalu. Yang lalu jangan dibiarkan berlalu karena belajar itu secara bertahap proses. Jadi, kalau ada yang mengatakan masa lalu biarkanlah berlalu, dalam proses belajar masa lalu itu adalah sebagai cermin kita menuju masa depan. Oke. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ingat? Bagus. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang di dalamnya ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan hasil pengamatan. Sifatnya secara otomatis adalah objektif. Oke, itu dari pengertiannya. Berarti kita harus melakukan pengamatan sebelum menulis teks laporan hasil observasi. Bisa lingkungan kita, bisa kondisi yang ada, apapun itu pasti bisa dibuat sebuah teks laporan hasil observasi. Kalau kalian melakukan proses pertamanya adalah pengamatan. Oke, kemarin struktur dari teks laporan hasil observasi ada berapa? Bagus, ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Oke, karena kalian masih ingat pertemuan yang lalu, materi yang pernah kita bahas, pada hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan atau ada yang mengatakan sebagai ciri kebahasaan. Oke, ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang pertama adalah verba. Oke. Apa sih verba itu? Nah, verba kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah terbiasa kalian mendengarnya sebagai kata kerja atau kelas kata yang menyatakan tindakan, aktivitas, keberadaan, pengalaman, pengertian atau ya pengertian dinamis lainnya. Itu verba. Jadi kelas kata yang menunjukkan aktivitas, menulis, membaca, berbicara, tertawa, itu tindakan aktivitas. Jadi kelas kata itu bisa masuk pada verba. Kata-kata tersebut masuk kelas kata verba. Berlari itu kan menunjukkan sebagai kelas kata verba. Nah, ciri pertama dari verba dapat dijadikan yang namanya predikat. Contoh. Misal,
Misalnya kita gunakan Anita membaca buku di perpustakaan. Ini merupakan kalimat dengan pola subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Anita, subjek, membaca, predikat, buku, objek, di perpustakaan merupakan keterangan tempat. Jadi, kata membaca masuk pada kelas kata verba karena dia menyatakan aktivitas membaca. Oke, yang kedua, di sini menyatakan kegiatan, aktivitas. Seperti contoh di atas ini, Anita membaca buku di perpustakaan. Ada kegiatannya, ada aktivitasnya, yaitu aktivitas membaca. Maka itu ciri dari verba. Ciri ketiga dari sebuah verba, jika berupa kata berimbuhan, verba dapat menggunakan imbuhan mekan, berkan, dikan, jika dia mendapatkan kata berimbuhan. Oke, kita ulangi lagi. Verba atau nama lain verba adalah kata kerja. Atau bisa kalian jabarkan lagi, verba merupakan kelas kata yang menyatakan tindakan, aktivitas, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Cirinya, yang pertama dapat dijadikan predikat, yang kedua menyatakan kegiatan, yang ketiga jika dia merupakan kata berimbuhan, verba dapat menggunakan imbuhan mekan, berkan, dikan. Contohnya, kata dasarnya adalah tulis. Ini sudah masuk kelas kata verba. Ketika dia mendapatkan imbuhan, maka di situ imbuhan maka akan menjadi menulis. Oke, baca. Kata dasarnya merupakan verba, yaitu baca. Ini kelas katanya adalah verba. Dia mendapatkan imbuhan di, maka akan menjadi dibaca. Oke. Paham ya sampai di sini? Yang kedua, ciri kebahasaan kedua dalam teks laporan hasil observasi adalah nomina, atau kita biasa mengenal dengan istilah kata benda. Kata benda ya, atau nomina, atau kalian bisa menjabarkan lagi kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Misalnya nama saya Dian, maka saya masuk pada kelas kata nomina atau kata benda. Atau bisa meja, kursi, pintu, madrasah itu masuk kelas kata nomina karena itu menunjukkan tempat. Atau semua benda dan segala benda yang dibendakan. Contoh, tulis itu tadi masuk kelas kata verba. Ketika dia mau berubah menjadi nomina, maka bisa saya ubah mendapatkan imbuhan penulisan. Itu nomina. Jadi ketika kelas kata awalnya adalah verba, dia mendapatkan imbuhan bisa mengubah kelas kata. Oke.
Ciri dari sebuah nomina yang pertama dapat menjadi subjek atau objek. Dapat menjadi subjek atau objek. Contoh, oke, kita ambil dari kalimat ini. Maaf, kita ambil ini contohnya. Anita membaca buku di perpustakaan. Kelas kata yang menyatakan nama Anita adalah nama dari seseorang. Maka kelas kata Anita ini merupakan nomina. Buku, semua benda. Anita membaca buku, ini benda. Di perpustakaan merupakan keterangan tempat. Maka di sini nomina. Dari kalimat ini subjek, Anita menduduki subjek, membaca menduduki predikat, buku menduduki objek, di perpustakaan menduduki keterangan tempat. Ada 3 nomina. Anita, buku, dan perpustakaan. Oke, terus yang kedua, ciri dari nomina. Menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Tadi sudah kita bahas pada option A. Yang C, yang ketiga, jika berupa kata imbuhan, nomina dapat menggunakan imbuhan pe, pean, dan atau an. Oke, kita buktikan. Tulis. Kelas katanya adalah nomina. Verba. Tulis. Kelas katanya verba. Ketika dia mendapatkan akhiran an menjadi tulisan, maka ini akan berubah menjadi nomina. Contoh seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi, nomina itu adalah kata benda atau kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dapat menjadi cirinya, dia itu bisa menjadi subjek atau objek. Contohnya ini, Anita membaca buku di perpustakaan. Oke. Ciri kedua, menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Tadi Anita menunjuk pada nama, menunjuk pada benda buku, menunjuk pada tempat perpustakaan. Yang ketiga, jika berupa kata imbuhan, nomina dapat menggunakan imbuhan pe, pean, an. Contohnya kata tulis, kelas katanya adalah verba. Ketika dia mendapat akhiran an, tulisan, maka kelas katanya akan berubah menjadi nomina. Oke. Ciri kebahasaan ketiga dalam teks laporan hasil observasi adalah adanya proses afiksasi. Apa sih afiksasi itu? Nah, afiksasi itu proses pembubuhan afik pada satuan, baik satuan tunggal maupun satuan kompleks. Atau kalian selalu mengingatnya dengan imbuhan. Kalian mengenalnya dengan proses imbuhan. Jenis afiksasi ada 4. Yang pertama disebut sebagai prefiks atau ada yang mengatakan sebagai awalan. Imbuhan di awal. Yang kedua ada infiks atau ada yang menyebut sebagai sisipan. Yang ketiga ada sufiks
Atau ada yang menyebut ini akhiran. Yang terakhir adanya konflik. Awalan plus akhiran. Oke. Jika itu prosesnya disebut jenis afiksasi yaitu prefiks atau awalan, maka di situ di awal. Contoh, kata dasarnya adalah tulis. Karena dia mendapatkan prefiks di prefiksnya, awalannya di, maka akan berubah menjadi ditulis. Oke. Atau contoh lainnya. Dia mendapatkan awalan me. Kata dasarnya adalah tari. Prefiknya adalah me. Maka akan menjadi menari. Oke, di situ kata dasarnya tari akan berubah menjadi menari. Oke. Itu prefiks atau awalan. Yang kedua, infik atau sisipan. Sisipan berarti diletakkan di tengah-tengah. Ada sisipan el, ada sisipan atau Misal ini contoh saja. Contoh. Kata dasarnya adalah tunjuk. Kata dasarnya tunjuk. Mendapatkan infiks. Infiknya berupa el. Maka akan berubah menjadi telunjuk. Di sini sisipannya adalah el. Oke. Itu nanti masih banyak. Gigi, kata dasarnya adalah gigi. Kata dasar gigi mendapatkan infik menjadi gerigi. Kata dasarnya adalah gigi. Oke. Kata dasarnya adalah gigi. Maka di sini menjadi gerigi. Yang ketiga adalah sufik atau akhiran. Akhiran ada an, ada kan misalnya. An atau akhiran kan. Ambil, kata dasarnya ambil. Ketika dia mendapatkan akhiran kan menjadi ambilkan. Oke, ini saya tulis kata dasar ambil. Sufiksnya adalah
sufiknya adalah an di akhir, maka menjadi ambilkan. Atau kata dasarnya tulis. Tulis. Oh maaf, ini tadi kan. Tulis mendapatkan sufik. Sufiknya berupa an, menjadi tulisan. Oke. Ini. Yang keempat adanya konflik. Konflik itu awalan dan akhiran. Jadikan satu, imbuhan yang diberikan di awal dan di akhir. Kita ambil kata dasarnya adalah tulis. Yang tinggal copy ya. Kita ambil kata dasarnya adalah tulis. Dia mendapatkan konflik pean, maka akan berubah menjadi konfliknya di sini adalah pean, maka di sini akan menjadi penulisan. Dan lain sebagainya. Beri, pemberian. Tulis, dituliskan, disapukan, diambilkan, dan lain sebagainya. Untuk proses ciri kebahasaan yang kita pelajari hari ini dari teks laporan hasil observasi 3 dulu. Yang pertama adalah verba, yang kedua adalah nomina, yang ketiga adalah afiksasi. Oke, saya ulangi, ciri kebahasaan yang kita pelajari hari ini adalah verba, yang pertama, yang kedua adalah nomina, yang ketiga adalah afiksasi, yang kedua verba, nomina, dan afiksasi yang kita pelajari hari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, saya tetap akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian cari 10 kata dari kelas kata verba berubah menjadi kelas kata nomina dengan proses afiksasi. 10 kata ya dari kelas kata verba atau nomina ya. Kalau verba berarti nanti bisa berubah menjadi nomina melalui proses afiksasi. 10 kata saja. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika ada masalah atau pertanyaan bisa kirim via Telegram. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini dengan menghubungkan pembelajaran yang lalu. Kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan fakta real ya, bersifat objektif. Struktur dalam teks laporan hasil observasi ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Untuk sementara, ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang kita pelajari juga baru 3. Yang pertama adanya nomina atau disebut sebagai kata benda. Yang kedua ada verba atau disebut sebagai kata kerja.
Yang ketiga, adanya proses afiksasi atau proses kata berimbuhan. Jenis afiksasi ada berapa? 4. Ada prefiks, awalan, infik, sisipan, sufik, akhiran, konfik, awalan, dan akhiran. Ingat, meskipun tetap belajar di rumah, kalian harus tetap dan selalu mengerjakan tugas. Apabila ada pertanyaan, bisa bertanya, ditanyakan. Tugas silahkan nanti dikirim via Telegram, bisa japri ke Bu Dian dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan dari kelas mana. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa mengakhiri belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Semangat, tetap belajar di rumah dan tetap patuhi anjuran pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Dian, ya. Siswa-siswaku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Blora. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah. Semangat, semangat, semangat. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama supaya pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, siswa-siswaku kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Blora. Meskipun kita berjumpanya dalam jaringan, semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kita belajar bareng ya. Sama-sama kita belajar. Oke, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, hari ini kita juga masih belajar tentang teks laporan hasil observasi. Yang membedakan, kalau pertemuan lalu kita belajar tentang definisinya atau pengertiannya dan struktur dari teks laporan hasil observasi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Oke, sebelum kita membahas tentang ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, ingat-ingat dulu materi yang sudah berlalu. Yang lalu jangan dibiarkan berlalu, karena belajar itu secara bertahap proses. Jadi kalau ada yang mengatakan masa lalu biarkanlah berlalu, dalam proses belajar masa lalu itu adalah sebagai cermin kita menuju masa depan. Oke. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ingat? Bagus. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang di dalamnya ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan hasil pengamatan. Sifatnya secara otomatis adalah objektif. Oke, itu dari pengertiannya. Berarti kita harus melakukan pengamatan sebelum menulis teks laporan hasil observasi. Bisa lingkungan kita, bisa kondisi yang ada, apapun itu pasti bisa dibuat sebuah teks laporan hasil observasi. Kalau kalian melakukan proses pertamanya adalah pengamatan. Oke, kemarin struktur dari teks laporan hasil observasi ada berapa? Bagus, ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi
manfaat. Oke, karena kalian masih ingat pertemuan yang lalu, materi yang pernah kita bahas, pada hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan atau ada yang mengatakan sebagai ciri kebahasaan. Oke, ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang pertama adalah verba. Oke. Apa sih verba itu? Nah, verba kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah terbiasa kalian mendengarnya sebagai kata kerja atau kelas kata yang menyatakan tindakan, aktivitas, keberadaan, pengalaman, pengertian atau pengertian dinamis lainnya. Itu verba. Jadi kelas kata yang menunjukkan aktivitas, menulis, membaca, berbicara, tertawa, itu tindakan, aktivitas. Jadi kelas kata itu bisa masuk pada verba. Kata-kata tersebut masuk kelas kata verba. Berlari itu kan menunjukkan sebagai kelas kata verba. Nah, ciri pertama dari verba dapat dijadikan yang namanya predikat. Contoh, misalnya kita gunakan Anita membaca buku di perpustakaan. Ini merupakan kalimat dengan pola subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Anita, subjek, membaca, predikat, buku, objek, di perpustakaan merupakan keterangan tempat. Jadi kata membaca masuk pada kelas kata verba karena dia menyatakan aktivitas membaca. Oke, yang kedua, di sini menyatakan kegiatan, aktivitas. Seperti contoh di atas ini, Anita membaca buku di perpustakaan. Ada kegiatannya, ada aktivitasnya, yaitu aktivitas membaca. Maka itu ciri dari verba. Ciri ketiga dari sebuah verba, jika berupa kata berimbuhan, verba dapat menggunakan imbuhan mekan, berkan, dikan jika dia mendapatkan kata berimbuhan. Oke, kita ulangi lagi. Verba atau nama lain verba adalah kata kerja. Atau bisa kalian jabarkan lagi, verba merupakan kelas kata yang menyatakan tindakan, aktivitas, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Cirinya, yang pertama dapat dijadikan predikat, yang kedua menyatakan kegiatan, yang ketiga jika dia merupakan kata berimbuhan, verba dapat menggunakan imbuhan mekan, berkan, dikan. Contohnya, kata dasarnya adalah tulis. Ini sudah masuk kelas kata verba. Ketika dia mendapatkan imbuhan, maka di situ imbuhan maka akan menjadi menulis. Oke, baca. Kata dasarnya merupakan verba, yaitu baca. Ini kelas katanya adalah verba. Dia mendapatkan imbuhan di, maka akan menjadi dibaca. Oke.
Paham ya sampai di sini? Yang kedua, ciri kebahasaan kedua dalam teks laporan hasil observasi adalah nomina, atau kita biasa mengenal dengan istilah kata benda. Kata benda ya atau nomina, atau kalian bisa menjabarkan lagi kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Misalnya nama saya Dian, maka saya masuk pada kelas kata nomina atau kata benda. Atau bisa meja, kursi, pintu, madrasah itu masuk kelas kata nomina karena itu menunjukkan tempat. Atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, tulis itu tadi masuk kelas kata verba. Ketika dia mau berubah menjadi nomina, maka bisa saya ubah mendapatkan imbuhan poan penulisan. Itu nomina. Jadi ketika kelas kata awalnya adalah verba, dia mendapatkan imbuhan bisa mengubah kelas kata. Oke. Ciri dari sebuah nomina yang pertama dapat menjadi subjek atau objek. Dapat menjadi subjek atau objek. Contoh. Oke, kita ambil dari kalimat ini. Maaf. Kita ambil ini contohnya. Anita membaca buku di perpustakaan. Kelas kata yang menyatakan nama Anita adalah nama dari seseorang. Maka kelas kata Anita ini merupakan nomina. Buku, semua benda. Anita membaca buku, ini benda. Di perpustakaan merupakan keterangan tempat. Maka di sini nomina. Dari kalimat ini subjek, Anita menduduki subjek, membaca menduduki predikat, buku menduduki objek, di perpustakaan menduduki keterangan tempat. Ada 3 nomina. Anita, buku, dan perpustakaan. Oke, terus yang kedua, ciri dari nomina menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Tadi sudah kita bahas pada option A. Yang C, yang ketiga, jika berupa kata imbuhan, nomina dapat menggunakan imbuhan pean, dan atau an. Oke, kita buktikan. Tulis. Kelas katanya adalah nomina. Verba. Tulis. Kelas katanya verba. Ketika dia mendapatkan akhiran an menjadi tulisan, maka ini akan berubah menjadi nomina. Contoh seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi, nomina itu adalah kata benda atau kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dapat menjadi cirinya, dia itu bisa menjadi subjek atau objek. Contohnya ini, Anita membaca buku di perpustakaan. Oke. Ciri kedua, menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Tadi Anita menunjuk pada nama, menunjuk pada benda buku, menunjuk pada tempat perpustakaan.
Yang ketiga, jika berupa kata imbuhan, nomina dapat menggunakan imbuhan pean, an. Contohnya, kata tulis, kelas katanya adalah verba. Ketika dia mendapat akhiran an, tulisan, maka kelas katanya akan berubah menjadi nomina. Oke. Ciri kebahasaan ketiga dalam teks laporan hasil observasi adalah adanya proses afiksasi. Apa sih afiksasi itu? Nah, afiksasi itu proses pembubuhan afik pada satuan, baik satuan tunggal maupun satuan kompleks. Atau kalian selalu mengingatnya dengan imbuhan. Kalian mengenalnya dengan proses imbuhan. Jenis afiksasi ada 4. Yang pertama disebut sebagai prefiks, atau ada yang mengatakan sebagai awalan. Imbuhan di awal. Yang kedua ada infiks, atau ada yang menyebut sebagai sisipan. Yang ketiga ada sufik, atau ada yang menyebut ini akhiran. Yang terakhir adanya konfik, awalan plus akhiran. Oke. Jika itu prosesnya disebut jenis afiksasi, yaitu prefiks atau awalan, maka di situ di awal. Contoh, kata dasar. Kata dasarnya adalah tulis. Karena dia mendapatkan prefiks di prefiksnya, awalannya di, maka akan berubah menjadi ditulis. Oke. Atau contoh lainnya, dia mendapatkan awalan me. Kata dasarnya adalah tari. Prefiknya adalah me. Maka akan menjadi menari. Oke, di situ kata dasarnya tari akan berubah menjadi menari. Oke. Itu prefiks atau awalan. Yang kedua, infik atau sisipan. Sisipan berarti diletakkan di tengah-tengah. Ada sisipan ada sisipan atau Misal ini contoh saja. Contoh. Kata dasarnya adalah tunjuk. Kata dasarnya tunjuk. Mendapatkan infiks. Infiknya berupa
maka akan berubah menjadi telunjuk. Di sini sisipannya adalah el. Oke. Itu nanti masih banyak. Gigi, kata dasarnya adalah gigi. Kata dasar gigi mendapatkan infik menjadi gerigi. Kata dasarnya adalah gigi. Oke. Kata dasarnya adalah gigi. Maka di sini menjadi gerigi. Yang ketiga adalah sufik atau akhiran. Akhiran ada an, ada kan misalnya. An atau akhiran kan. Ambil, kata dasarnya ambil. Ketika dia mendapatkan akhiran kan menjadi ambilkan. Oke, ini saya tulis kata dasar ambil. Sufiknya adalah an di akhir. Maka menjadi ambilkan. Atau kata dasarnya tulis. Tulis. Oh maaf, ini tadi kan. Tulis mendapatkan sufik. Sufiknya berupa an menjadi tulisan. Oke. Ini. Yang keempat adanya konfik. Konfik itu awalan dan akhiran. Jadikan satu imbuhan yang diberikan di awal dan di akhir. Kita ambil kata dasarnya adalah tulis. Yang tinggal copy ya. Kita ambil. Kata dasarnya adalah tulis. Dia mendapatkan konfik pean. Maka akan berubah menjadi konfiknya di sini adalah pean. Maka di sini akan menjadi penulisan. Dan lain sebagainya. Beri, pemberian. Tulis, dituliskan, disapukan, diambilkan, dan lain sebagainya. Untuk proses ciri kebahasaan yang kita pelajari hari ini dari teks laporan hasil observasi 3 dulu. Yang pertama adalah verba, yang kedua adalah nomina, yang ketiga adalah afiksasi. Oke, saya ulangi, ciri kebahasaan yang kita pelajari hari ini adalah verba, yang pertama, yang kedua adalah nomina, yang ketiga adalah afiksasi, yang kedua verba, nomina, dan afiksasi yang kita pelajari hari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, saya tetap akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian cari 10 kata dari kelas kata verba
berubah menjadi kelas kata nomina dengan proses afiksasi. 10 kata ya dari kelas kata verba atau nomina ya. Kalau verba berarti nanti bisa berubah menjadi nomina melalui proses afiksasi. 10 kata saja. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika ada masalah atau pertanyaan bisa kirim via Telegram. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini dengan menghubungkan pembelajaran yang lalu. Kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan fakta real ya, bersifat objektif. Struktur dalam teks laporan hasil observasi ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Untuk sementara, ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang kita pelajari juga baru 3. Yang pertama adanya nomina atau disebut sebagai kata benda. Yang kedua ada verba atau disebut sebagai kata kerja. Yang ketiga adanya proses afiksasi atau proses kata berimbuhan. Jenis afiksasi ada berapa? 4. Ada prefiks awalan, infik sisipan, sufik akhiran, konfik awalan dan akhiran. Ingat, meskipun tetap belajar di rumah, kalian harus tetap dan selalu mengerjakan tugas. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya, ditanyakan. Tugas silahkan nanti dikirim via Telegram. Bisa japri ke Bu Dian dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan dari kelas mana. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa mengakhiri belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Semangat, tetap belajar di rumah dan tetap patuhi anjuran pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.